hampir. Oke, kita sapa dulu kawan maritim. Oke. Hai kawan maritim, apa kabar? Hari ini kita spesial berkunjung ke Museum Tanah dan Pertanian. Nih, Yoki, Mas Yoki nih bisa cerita nih apa sih Museum Tanah dan Pertanian? Museum Tanah dan Pertanian ini posisinya ada di Kota Bogor. Lumayan jauh nih dari Tanjung Priok ya. Terus apa hubungannya dengan maritim? Nih, di Museum Tanah dan Pertanian ini disajikan komoditas-komoditas dari Indonesia yang ingatkan kenapa Indonesia didatangi bangsa-bangsa asing? Karena komoditas-komoditas ini, Bu. Hasil buminya, hasil pertaniannya, hasil perkebunannya. Nah, ini yang diangkut di kapal. Jadi sangat terkait itu ya. Dan Kota Bogor dulu memang menjadi pusat untuk pengembangan pertanian perkebunan ya pada zaman Belanda dulu gitu. Jadi makanya banyak lembaga-lembaga yang terkait dengan pertanian, perkebunan, penelitian adanya di Kota Bogor. Oke, ini sesuatu yang istimewa, tentu kita akan lihat apa sih kaitannya dengan kemaritiman. Oke, yuk dekat. Masuk. Halo kawan maritim. Kepulauan Indonesia sejak dahulu dikenal dengan kekayaan alamnya oleh berbagai bangsa di dunia. Tanah yang subur menghasilkan berbagai komoditas unggulan seperti rempah, kopi, teh, tebu, dan berbagai hasil pertanian serta perkebunan lainnya. Selain itu, hasil bumi berupa bahan tambang juga digali dari bumi Nusantara ini. Semua komoditas itu telah tersebar ke seluruh dunia melalui jalur pelayaran sejak ratusan tahun yang lalu. Pelabuhan menjadi pintu gerbang keluarnya berbagai komoditas tersebut. Hai kawan maritim, saya sekarang bersama dengan Kepala Museum Tanah dan Pertanian dan beliau nanti akan memperkenalkan sendiri bagaimana dan menceritakan museumnya seperti apa. Oke. Selamat siang Ibu Rina. Selamat siang. Mohon Ibu sapa sahabat maritim, kawan maritim kami dan mungkin mereka juga ingin tahu nama Ibu siapa. Iya. Terima kasih Ibu. Salam buat sahabat Museum Maritim. Terima kasih pada siang ini bersama-sama dengan Museum Tanah dan Pertanian. Saya Rimastiani, Kepala Museum Tanah dan Pertanian, akan memberikan gambaran apa sih isi dari Museum Tanah dan Pertanian. Nah, sekarang mohon maaf saya akan melepas. Nah, sekarang kita berada di Galeri Tanah, Iklim dan Lingkungan. Galeri ini menceritakan tentang proses pembentukan tanah, mengedukasi anak-anak tentang soil campaign, dan juga ikonik kami adalah monolit tanah. Nah, gedung yang ditempatin ini adalah Gedung Cagar Budaya, sudah ada sejak tahun 1905, di mana pada tahun tersebut adalah merupakan lembaga penelitian tanah zaman Belanda. Nah, yang kita lihat sekarang di sini adalah pameran temporernya Museum Tanah dan Pertanian menceritakan tentang soil and everyday life, di mana kita menyajikan setiap unsur tanah itu ada di dalam setiap kehidupan manusia. Mulai dari lahir, di sini kita menggambarkan kelahiran dan menggambarkan bagaimana budaya yang masih diberlakukan atau masih terjadi sampai sekarang melibatkan tanah di dalam kelahiran setiap manusia. Nah, kemudian di sini adalah ditampilkan tentang life-nya manusia, kehidupan manusia, dari proses pangan, kemudian sandang, sampai papan pun, manusia terus berhubungan dengan tanah. Jadi kita tidak bisa meninggalkan tanah, dan kebetulan para pengunjung ketika berkunjung di sini juga seperti diingatkan bahwa tanah menjadi bagian penting di dalam kehidupannya. Walaupun kadang kita suka ini ya Bu ya, membuang sampah sembarangan segala macam, tetapi di sini kita juga memberikan edukasi kepada para pengunjung. Nah, kawan maritim, betapa pentingnya tanah.
kalau tidak ada tanah, kita mau melayang atau gimana kita? Iya. Tanah itu adalah teman kita yang paling setia, Iya, paling dekat. paling dekat, paling setia Iya. dan paling sabar karena dia dibuang sampah Iya. atau diperlakukan, dimanfaatkan dengan baik, Diinjak-injak. diinjak-injak, Tapi sabar. tapi sabar. Luar Oke. biasa. Ya, lanjut. Ya. Nah, ini adalah berbagai macam bebatuan, bahkan kami mempunyai fosil pohon. Oh, Nah, fosil pohon ada di sebelah sini dan sebelah ujung. dan ini fosil pohon ini artinya sudah menyatu dengan tanah ya, Bu? Iya. Jadi iya. walaupun tadinya dia tumbuhan, tapi Iya. sekarang sudah menjadi batu. Iya, kayak bagian batu. daripada Ini tanah. beratus tahun, Bu. Berapa? Beratus tahun. Jadi kalau saya lupa tadi bercerita bahwa ketika proses pembentukan tanah itu kan dari batu. Nah, dari batu untuk menjadi 10 cm tanah saja butuh ratusan juta tahun. Ratusan juta. Bayangkan. tahun. 10 Bukan cm ratusan saja. tahun, Ratusan juta. 10 cm saja loh, Bu. Hanya 10 cm. 10 cm saja. Hanya 10 cm lapisan tanah. Jadi betapa berharganya ya tanah ya. Nah, ini adalah monolit tanah. Nah, ini monolit tanah dari berbagai macam berbagai lokasi di Indonesia. Ini dari mana saja, Bu? Ini macam-macam, Ibu. Macam-macam, ada dari Jawa Timur. Tapi ini adalah koleksi dari tahun 1940-an. Dari Jadi zaman Belanda. masih zaman Belanda, Ya, zaman waktu itu Belanda. belum merdeka Iya, kita. zaman Belanda. Ah. Iya. Dan ini jenis-jenis tanah ini juga ada informasi jenis tanaman yang cocok dengan jenis tanah ini ya. Ya, jenis tanaman spesifik lokasi kalau kita Nah, istilahnya. berarti kawan maritim kalau kita lihat tanah itu bukan semuanya sama. Ternyata tanah itu ada berapa jenis, Bu? Banyak, Ibu. Banyak. Karena dibagi kelas-kelas ya, dibagi kelas-kelas banyak sekali. Terus kemana lagi nih, Bu? Ayo kita ikutin ke kepala Bu. Nah, ini juga ikonik kami. Ikonik kami ini adalah ordo tanah. Disebutkan di sini yang paling atas itu 10 ordo atau taksonomi tanah Indonesia dari 12 ordo tanah dunia. 10-nya ada di sini. Ada di Indonesia. Dan ada di Museum Tanah Pertanian. Hah? 10-nya Oh, di museum. sudah kami koleksi. Oke. Jadi Jadi tinggal 2 lagi. Tinggal 2 itu soalnya salju sama gurun. Jadi agak Ah, susah. jadi harus perlu freezer untuk kita. Oh, kalau gurun sih sebenarnya nggak apa-apa, Bu. Ikut aja apa namanya nitip yang pergi umroh untuk bawain. Nah, ini kita bisa lihat di sini adalah tanah tsunami. Ah. Tsunami Aceh. Nih tanah tsunami nih kawan maritim. Jadi yang paling hitam di sana adalah tanah yang paling bawah. membalik. Oh iya, yang terbalik Ya, ini diambil 2005 dari Aceh. dari Aceh. Sedangkan Ah. kejadian tsunami adalah 2004. 1 tahun setelah 1 tahun setelah. tsunami ya. Oke. Ini jenis batu-batuan apa ini, Bu? Ini batu-batuan menggambarkan memang ini batunya yang di atas adalah tanahnya. Proses pembentukan. Oh, jadi tanah itu ditunjang oleh jenis batu-batu di bawahnya. Iya. Oke. Tuh, jadi ini kalau tanah nggak ada batunya, ambles pasti. Jadi hati-hati penambangan batu karena dia akan merusak ekosistem tanah. Kalau ekosistem tanah rusak, pertanian juga bisa kacau nih. Ya, langsung gambut. Oh, tanah yang subur, seperti Lembang mungkin ya. Warnanya hitam kan. Ini dari mana nih, Bu? Kalau ini adalah dari Malang, Jawa Timur. Oh, Malang. Dia hitam karena gunung berapi. Oh. Jadi dia subur. Kalau mencirikan mana sih tanah yang subur adalah tanah di mana di situ banyak gunung berapi. Oke. Otomatis di Jawa ya, Bu ya. Ya, jadi ada sisi positifnya. Tinggal di daerah gunung berapi. Selama ini kan kita selalu sibuk dengan takut dengan meletusnya. Tetapi ternyata dia juga membawa sesuatu yang keberkahan, yaitu tanahnya menjadi subur. Oke. Nah, yang spesial Ayo, lagi aja ya. ya.
Ya. Ini adalah tanah suatu tanah lempung yang biasa kita Keramik gerabah. Ya. kan apa? Retak-retak. Dan dia sangat teksturnya lembut ya, Iya. dan padat ya. Ya, dan ini asli juga. Kita ambil ke bawah sampai 1,8 meter ke bawah. 1,8 meter. Iya. Hampir 2 Hampir 2 meter. meter ke bawah. Jadi Saya kira 1,8 kilometer. ya, ke bawahnya juga pelan-pelan. Nah, di bawahnya apa Bu biasanya? Di bawahnya ini masih seperti ini. Kalau ke bawah lagi batu Oh. atau air. Dan ini pembentukannya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala bahwa 10 cm aja membutuhkan berapa? Beratus juta tahun. Beratus juta tahun. Jadi, 10 cm. jadi sayang-sayanglah dengan Nah, jadi sayanglah dengan tanah. Karena untuk tambah 10 cm harus perlu ratusan juta tahun. Oke. Kawan maritim, kita sekarang berada di salah satu ruang pamer di Museum Tanah dan Pertanian. Dan Ibu Kepala akan menjelaskan bagaimana sih hubungan antara tema yang ada di Museum Pertanian ini dengan kemaritiman. Baik, sekarang kita berada di Galeri Pangan dan Peradaban. Sebenarnya ada banyak galeri, ada 5 galeri. Tapi sekarang kita berada di Pangan dan Peradaban, di mana di sini terdapat banyak koleksi kekayaan Indonesia, Bu. Kekayaan Indonesia akan pangan lokal. Jadi kalau sekarang kita hanya mengenal beras, sebenarnya enggak. Pangan itu bisa dari serealia, dari kacang, dari umbi, dan segala macam. Nah, pada zaman dulu ini, Bu, ini selain pangan ini sebenarnya kenapa orang-orang Belanda datang ke Indonesia itu kan tertarik dengan perkebunannya, tertarik dengan rempah Indonesia, tertarik dengan cengkeh, kemudian tembakau. Nah, dari berkembangnya pertanian dan perkebunan di Indonesia itu, maka berkembanglah pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia, dan itu sangat erat kaitannya dengan Museum Maritim Indonesia. Karena pada zaman tanam paksa, Bu, Iya. zaman Belanda itu pertanian itu diatur oleh pemerintah Betul. Belanda. Iya. Mereka harus menanam kopi misalnya, menanam teh, Betul. menanam cengkeh, menanam Iya. pala dan sebagainya. Iya. Dan itu ternyata menghasilkan produk cukup besar dan itu harus diekspor. Betul. Nah, ekspornya pada saat itu dan sampai sekarang pun melalui laut. Sehingga Iya. dibutuhkan pelabuhan dan Betul sistem sekali. pengapalan yang efektif. Iya, Sehingga produk-produk yang dari Baik pertanian tanam maupun dan pertanian perkebunan, di iya. Indonesia bisa cepat sampai ke negara yang dituju. Negara yang dituju, betul Jadi sekali.
sebenarnya Museum Pertanian itu tetap ada hubungannya dengan Museum Maritim, pasti, dengan keberadaan dunia kemaritiman iya, pasti, yang diceritakan di Museum Maritim Indonesia. Karena kalau tidak ada Museum Maritim dan menjelaskan tentang pelabuhannya, ini nggak bisa keluar juga, nggak akan dikenal, nggak akan dikenal pertanian, perkebunan nggak akan dikenal. Betul. Jadi itu tidak bisa dipisahkan antara produk pertanian dengan pengiriman melalui laut. Oke. Ya, kita lanjut. Mari kita lanjut. Nah, di sini sebenarnya rumah tradisional lebih tepatnya. Jadi kayak pengen memperlihatkan kepada pengunjung suasana rumah tradisional zaman dulu. Kawan Maritim, selesai sudah acara kunjungan kita ke Museum Tanah dan Pertanian. Terima kasih Ibu Rima sebagai Kepala Museum Tanah dan Pertanian. Dan mudah-mudahan dengan tayangan ini para netizen akan tertarik untuk datang ke sini. Kan ini terbuka untuk umum ya Bu ya? Dan free. Jangan lupa dibuka dari jam berapa sampai jam berapa? 9 sampai jam 3. Jam 9 sampai jam 3 setiap hari. Senin sampai Jumat, Sabtu kita buka jam 9 sampai jam 12. Oh, oke. Berarti tidak ada Minggu? Minggu libur. Oh, liburnya Minggu. Iya. Jadi ini perlu diperhatikan, liburnya Minggu. Jadi dari Senin sampai Sabtu buka. Ya. Oke. Dan mudah-mudahan dengan tayangan ini akan memperluas wawasan kita antara hubungan Museum Maritim dengan museum-museum lainnya, termasuk Museum Tanah dan Pertanian. Oke? Nantikan tayangan kita berikutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen karena itu akan membuat tayangan channel YouTube Museum Maritim akan terus bisa eksis dan menayangkan program-program menaik lainnya. Oke, kamu, aku, cinta Maritim, Kawan Maritim.
Pahlawan Maritim. Kita ternyata bersama dengan Kepala Museum Bahari, Ibu Miss Ari. Kita akan bersama-sama pada tayangan minggu depan ke On-Road. Kita akan explore Taman Arkeologi On-Road. Ya, sahabat Museum Maritim Indonesia, jangan lupa saksikan terus YouTube-nya Museum Maritim Indonesia. Dan kita kolaborasi antara Museum Bahari dan Museum Maritim Indonesia. Oke, tunggu tanggal tayangnya.